Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, kita berjumpa kembali pada edisi Renungan Harian yang kita cintai ini. Dan kita sadar bahwa selama ini tangan Tuhan masih kita rasakan, penyertaannya dan pengamanannya serta berkat-Nya senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Terlebih pada malam hari itu kita dijagai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersekutu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 14 September 2023 dari Lukas 12 ayat 15. Demikian bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bahasa Batakna, laos didok ma tunasida, jaga mahamu pasidik kamu ma nasa hahuliton, ai nang pe marlobi-lobi halak dada sian artanai ngoluna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kita pada hari ini bercerita tentang ketamakan. Adalah seorang berkata kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyuruh saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Namun Tuhan Yesus tidak menjawab permintaan orang tersebut. Saudaraku, apa itu ketamakan? Di dalam bahasa Yunani, ketamakan adalah pleonexia. Artinya adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan semua yang dimilikinya. Ketamakan adalah sebuah kesalahan hidup yang akan membawa seseorang kepada kerugian dan jerat dunia yang akan membinasakannya. Ia tidak pernah bisa mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Di sini Tuhan Yesus memperingatkan kita agar jangan tamak terhadap harta benda duniawi. Tuhan Yesus ingin membawa kita untuk melihat warisan surgawi yang bernilai mulia dan kekal. Ketamakan hidup yang mengarahkan kehidupan kita pada harta duniawi atau warisan dunia akan membawa kita pada kerugian. Saudaraku adalah seorang wanita parubaya. Ketika itu dia terlihat tampak lesu. Dari guratan wajahnya tampak kesedihan yang amat terlihat jelas. Mengapa? Karena dia ternyata kena tipu atau terjadi penipuan yang baru saja dia alami. Entah mengapa ia bisa begitu mudahnya percaya pada tawaran seseorang yang ingin membeli rukonya dengan harga 2 kali lipat, seharga 3,5 miliar. Ia pun tak ragu menyerahkan uang sebesar 150 juta rupiah untuk dipinjam oleh orang tersebut. Namun harapannya langsung sirna begitu ia menyadari bahwa ia baru saja ditipu.
Iya, dorongan ketamakan memperoleh uang banyak dalam waktu singkat membuat wanita parubaya itu terlena. Kini ia pun hanya bisa menyesali yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, ketamakan termasuk godaan yang sudah ada dan lama di dalam kehidupan manusia, lewat daya pikatnya yang luar biasa. Ibarat bensin yang dituangkan ke dalam kobaran api, ketamakan begitu menggoda hati manusia yang tidak mudah puas. Begitu banyak orang telah terlena akan jeratan ketamakan, mulai dari kaum awan bahkan kepada orang-orang yang terpandang. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berpesan kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga dan mewaspadai ketamakan. Saudaraku, ketamakan hanya bisa diatasi dengan ucapan syukur dan membiasakan diri untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati agar tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar yang mudah kita peroleh dengan instan dan tidak logis. Jika tidak berhati-hati, bukannya keuntungan yang kita peroleh, melainkan kerugian dan rasa penyesalan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar untuk menghilangkan sikap hati yang tamak dan kita ganti dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan mengarahkan hati kita pada warisan dunia, tetapi pada warisan surgawi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus adalah warisan hidup kita yang paling berharga, karena di dalam Dialah nyata kehidupan kekal dan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terlebih kami juga merasakan akan berkat-berkat Tuhan yang walaupun terkadang ya Tuhan, berkat-berkat itu hanya mencukupkan bagi kehidupan kami, kebutuhan kami. Benar Tuhan, terkadang banyak sekali godaan-godaan yang menerpa kehidupan kami. Bisa saja godaan-godaan tersebut adalah untuk memperoleh harta yang lebih banyak lagi, harta yang berlimpah lagi. Firman-Mu telah mengajarkan kami agar senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu. Dan hanya Engkau sajalah ya Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, baik di dalam duka, baik di dalam kesengsaraan, kepedihan, maupun ya Tuhan di dalam kesukaan atau sukacita yang daripadamu. Oleh sebab itu, berkati kami seluruh jemaat-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih penyertaan-Mu di dalam menjalani segala aktivitas kami. Yang lemah Engkau topang ya Tuhan, yang sakit Engkau dengarkan permohonan mereka, yang dalam menjalani pekerjaannya Engkau berikan kekuatan agar dapat melakukan segala pekerjaannya itu di dalam kasih dan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan kiranya kami juga menjauhi segala ketamakan di dalam kehidupan kami. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.